kelompok 8 dengan mata kuliah soft skill, dosen pengampunya Pak Jonter. Di sini saya sebagai ketua sendiri dengan nama Madani Agung Ganesha-Wara, kemudian ada Safira, kemudian ada Vito Andika, dan ada Nabila, ada Gifaris, kemudian ada Hana. Nah, di sini kami dari kelompok 8 mengambil tema yaitu empati. Nah, empati itu terdiri ada yang namanya understanding others, developing others, kemudian ada self orientation, kemudian ada political awareness, kemudian ada level aging diversity. Sebelumnya kita tuh pengen ngejelasin dulu ya teman-teman, empati itu apa sih? Empati itu adalah sebuah rasa yang dimana kita memiliki suatu kepedulian terhadap sesama makhluk sosial apapun itu, dan empati juga dapat kita bawa ke dalam bermasyarakat. Empati juga terdiri di mana materinya itu ada understanding others. Nah, di sini terkait understanding others pengen saya tanyakan kepada Bang Vito. Oh iya. Nah, kira-kira dari Bang Vito tuh understanding others tuh apa sih? Kalau menurut saya pribadi, understanding others itu adalah membandingkan emosi kita sendiri dengan emosi orang lain. Jadi kita tidak melihat sudut pandang emosional daripada seseorang daripada sudut pandang kita sendiri, tapi kita membandingkan dengan sudut pandang orang lain tersebut, bagaimana ia meratapi tentang masa lalunya maupun kegiatan-kegiatan lainnya yang membuat dia sedih dan lain sebagainya. Kita tidak boleh melihat dari perspektif pribadi kita sendiri. Begitu, Mas Ganes. Oke, berarti dari segi yang sudah dijelaskan kepada teman-teman semua tadi ya. Betul sekali. Oke, lanjut. Di sini juga ada materi yang namanya developing others. Nah, developing others ini pengen saya tanyakan kepada Nabila. Coba kalau dari Nabila kira-kira apa itu yang namanya developing others? Baik, terima kasih Mas Ganes. Jadi sebenarnya developing others ini tidak jauh berbeda dengan understanding others ya, yaitu kemampuan memahami orang lain. Cuman developing others ini lebih berfokus terhadap tindakannya. Tindakan, jadi skill ini bisa juga sebagai skill mengembangkan orang lain. Nah, contohnya tuh dalam kehidupan sehari-hari itu gimana kita mengembangkan dan membangun orang lain dengan empati yang kita miliki, seperti memberikan feedback dan memberikan bimbingan kepada orang yang membutuhkan dukungan tersebut. Oke, berarti melakukan bimbingan, ya. Terus apa tadi yang dijelasin? Ngasih feedback biar juga kita ya. bisa membangun orang tersebut. Oke, lanjut. Kita masih ada materi yang namanya service orientation. Nah, terkait hal ini saya pengen nanyain sama Hana. Coba kalau dari Hana itu service orientation tuh kayak gimana sih? Jadi kan yang udah kita tahu, empati itu adalah kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain ya. Nah, service orientation ini juga berkaitan nih sama yang namanya developing others, yang mana kalau misalkan service orientation ini kita udah lebih masuk ke dalam tindakan gitu. Kita udah merasakan perasaan atau emosi yang sedang dialami orang tersebut, tapi di sini kita juga memberikan suatu tindakan bagaimana caranya kita bisa menenangkan orang tersebut yang sedang berempati. Jadi selain kita bisa memberikan kalimat-kalimat yang menenangkan, dalam service orientation ini kita bisa memberikan tindakan-tindakan yang bisa membuat orang tersebut nyaman atau bisa membuat orang itu merasa lebih baik. Contohnya itu seperti apa? Seperti memberikan perhatian kecil, terus mengetahui apa yang tidak dia suka atau yang dia suka, atau ketika orang itu sedih kita bisa mengetahui nih bagaimana sih dia coping mekanismenya sehingga kita bisa menghargai ruang pribadinya. Selain itu mungkin kita juga bisa memberikan appreciation dengan cara memberikan hadiah seperti itu. Oke, terlebih kita kemarin ada yang namanya Hari Kasih Sayang guys ya. Ya, jadi yang namanya itu memberikan hadiah ya, lebih ya, gift juga ya kepada orang-orang ya gitu ya. Itu udah termasuk salah satu service orientation. Oke. Mungkin kalau zaman sekarang tuh orang-orang artinya act of service gitu. Nah,
lanjut kita juga ada yang isi materinya namanya political awareness. Nah, di sini saya pengen nanyain sama Safira. Coba kira-kira kalau dari Safira tuh political awareness tuh apa sih? Kalau political awareness biasanya kita sebut dengan kesadaran politik. Itu bukan berarti bahwa kita semua harus berkecimpung ke dalam politik praktis. Tetapi seenggaknya kita harus sadar dan paham akan politik di negara kita sendiri. Jadi kita tahu langkah apa yang akan kita ambil ke depannya. Oke, berarti kita juga sebagai mahasiswa nih ya, penting banget nih yang namanya political awareness ya, buat kemajuan bangsa juga berarti ya. Betul banget tuh. Oke. Nah, yang terakhir di sini ada leveraging diversity. Nah, terkait hal ini saya pengen nanya sama Agi Faris nih. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan leveraging diversity? Apa sih Bang? Kira-kira Bang? Leveraging diversity itu dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tentu saja sering menemukan yang kayak begitu karena kita tuh beda-beda agama, beda-beda suku bangsa, terus beda-beda warna kulit. Itu bakalan selalu bertabrakan di dalam kehidupan sosial, baik di sekolah, di lingkungan kerja. Bahkan ada beberapa orang yang menikah antara ras yang berbeda atau agama yang berbeda. Itu semuanya terangkum dalam toleransi sih, kayak gitu. Oke, jadi perlu diingat ya teman-teman, leveraging itu tadi yang sudah dijelasin sama Mas Agi. Kita kan hidup yang dimana banyak suku, banyak budaya, jadi harus saling sama-sama menghormati, saling sama-sama menyayangi, memberikan rasa empati yang dimana kita juga sebagai mahasiswa pun banyak dari suku dan budaya yang berbeda-beda, ya kan? Oke, terkait hal ini kita akan memberikan satu contoh terkait materi kita. Berikut check it out. Many things I wanna say, I can tell you anyway, 'cause these words won't ever make you stay. So I lay here alone, thinking if you could be mine tonight. I promise it would be just right, 'cause you're taking up the space. Gue sedih banget dah. Cewek gue tuh marah-marah terus sama gue dari semalam. Gue nggak tahu kenapa. Aneh-aneh gak sih kayak gitu? Coba lo pikir dulu Kak, mungkin lo punya suatu masalah sebelumnya tapi belum lo clearin sama cewek lo, jadi dia kayak masih ngerasa ada sesuatu yang menjanggal dan itu buat dia bete Kak. Ya apa dong ya? Oh, gue tuh emang semalam tuh gue jalan sama sekretaris gue, tapi sebatas pekerjaan aja. Salah gak sih kayak gitu? Ya gue sih kalau di posisi ini gue nggak bisa bilang salah atau benar ya Kak. Soalnya kan kalaupun gue jadi cewek terus cowok gue jalan sama cewek lain tuh ya gue pasti marah gitu. Gue juga harus memahami perasaan cewek lo. Tapi di satu sisi gue juga paham maksud lo tuh sebenarnya gue yakin lo sama sekretaris lo juga profesional. Iya. Menurut gue nih ya Kak, lo bisa sih omongin baik-baik sama cewek lo jelasin sebenarnya lo tuh ngapain aja kemarin, terus lo juga jelasin bahwa lo tuh jalan untuk keperluan profesional gitu Kak. Gue tuh gak maksud apa-apa, sumpah. Gue tuh gak ngarep apa-apa juga. Apa sih? Gue emang ngarep cinta dari dia enggak juga. Gue tahu, gue kenal lo, gue yakin lo tuh orangnya setia banget sama pacar lo. Emang. Ini tuh cuma masalah apa ya, miskomunikasi biasa aja. Coba lo bicara pelan-pelan sama cewek lo, gue yakin masalah lo tuh cepat selesai. Gini, makasih banyak ya. Iya. Yaudah, gue balik dulu. Udah malam. Sukses ya Kak, Ya, semoga makasih lo banyak. baik-baik aja sama cewek lo. Lihat belakang punggungmu di saat kau lihat belakang punggung pria lain. Oke teman-teman, jadi itulah hasil ilustrasi dari kelompok kami. Sekian dari saya, Faisal Saputra, kelompok 8. Terima kasih.